Pemirsa, dinamika koalisi akhir-akhir ini semakin menarik setelah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Gerindra mendeklarasikan sekretariat bersama. Tiga partai, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat melakukan pertemuan bersama Anies Baswedan. Namun hingga saat ini memang belum secara resmi mendeklarasikan calon presiden untuk bersama-sama. Padahal sebenarnya peta koalisi akan lebih berarti jika partai politik sudah mendeklarasikan capresnya. Bersama saya Rizka Indah, pemirsa Anda menyaksikan MNC News Prime. Bakal calon Presiden Anies Baswedan siang tadi menggelar pertemuan dengan tim kecil bakal koalisi perubahan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan ini dilakukan guna membahas sejumlah dinamika politik yang berkembang jelang pemilu 2024. Pertemuan dihadiri oleh tiga partai politik calon mitra koalisi yaitu Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Selain membahas sejumlah dinamika yang berkembang, pertemuan digelar guna membahas usulan pembentukan sekretariat bersama tiga partai politik calon pendukung Anies di Pilpres 2024. Nasdem, Demokrat, dan PKS pun tegas menyatakan solid dan akan segera mendeklarasikan koalisi perubahan. Sebelumnya diketahui pemirsa dalam beberapa hari terakhir terjadi dinamika di internal bakal koalisi perubahan. Bermula dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang mengancam bakal mencari alternatif koalisi lain lantaran Demokrat memaksakan AHY untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Anies. Nasdem pun melakukan manuver politik dengan mendatangi sekber atau sekretariat bersama Partai Gerindra PKB Kamis kemarin. Pada teman-teman semua yang ikut hadir siang hari ini, biasanya kegiatan kumpul-kumpul kita nggak terliput. Kali ini terliput, tapi selama ini selalu jalan terus. Nah, adapun apa yang dibicarakan tadi, nanti saya akan minta Pak Sudirman Said ya untuk menceritakan. Pak Dirman, silakan Pak Dirman. Teman-teman koalisi berkumpul di kediaman Pak Anies, dan itu forum rutin, berjalan terus. Kadang-kadang sepekan 2 kali, kadang-kadang sepekan 3 kali, tapi setiap pekan pasti ada pertemuan. Dan hari ini bertemu untuk mendengar berbagai progres atau update dari masing-masing partai politik. Tentu yang paling baru adalah, kita tahu kemarin Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, mengeluarkan rilis atau statement bahwa telah secara resmi mendukung pencalonan Pak Anies Baswedan. Itu kita syukuri sebagai satu progres karena dengan begitu maka kita sudah mencapai mendekati 20%. Tinggal satu lagi dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan teman kita dari PKS juga akan menyusul pernyataan semacam itu. Kita tunggu proses internal yang sedang berlangsung dan dalam proses finalisasi mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung ya Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, ini yang kami sedang terus dorong, tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan mensegerakan itu karena yang paling penting adalah deklarasi yang 20% PT ini. Ya, sebelumnya pemirsa Wakil Ketua Umum dan sejumlah pengurus pusat Partai Nasdem menyambangi sekretariat bersama Gerindra PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan elit Partai Nasdem ini pun disambut beberapa petinggi PKB dan Gerindra. Nasdem merupakan partai politik yang pertama yang menjadi tamu di sekber Gerindra PKB setelah 3 hari sekber ini diresmikan. Dalam kunjungan ini, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyebutkan pertemuan ini merupakan untuk menjalin komunikasi biasa. Namun kehadiran Nasdem di sekber koalisi Gerindra PKB ini bersamaan dengan isu keretakan koalisi perubahan bersama PKS dan Demokrat. Ya, ini kan koalisi Gerindra dan PKB ini kan sahabat daripada Partai Nasdem di pemerintahan. Tentunya menjadi hal yang wajar kalau kemudian hari ini kita
kunjung. Hari ini kami belum berpikir untuk mencari alternatif karena pembicaraan kami dengan PKS dan Demokrat juga sangat serius dan juga hampir rampung. Tapi sekali lagi bahwa politik itu sangat dinamis. Ya pemirsa, menuju pemilu 2024, manuver-manuver partai politik pun semakin dinamis. Seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem yang semakin lincah dalam melakukan manuver. Sebelumnya, partai yang diketuai oleh Surya Paloh ini pun sempat menyambangi sekretariat bersama Gerindra dan juga PKB. Hal ini tentu saja sempat diartikan bahwa memang ada keretakan dalam tubuh koalisi perubahan. Namun siang tadi, bakal koalisi perubahan ini pun juga mengadakan pertemuan di rumah Anies Baswedan dan juga menegaskan bakal koalisi perubahan ini pun semakin solid. Partai Demokrat bahkan mendorong agar kerjasama dengan PKS dan Nasdem ini diperkuat. Lalu apa sebenarnya agenda di balik manuver Nasdem dan bagaimana tanggapan dari partai penghuni bakal koalisi perubahan? Akan kita bahas pada malam hari ini pemirsa bersama narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Bang Herzaki Mahendra yang merupakan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat. Kemudian ada juga Mas Adi Prayitno yang merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Dan juga ada Bang Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak. Selamat malam, Mbak Rizka, Malam, Rizka. Mas Adi Prayitno. Baik, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini dengan segala manuver-manuver politik yang sudah kita saksikan secara bersama-sama dalam waktu sepekan begitu ya. Saya langsung ke Bang Herzaki saja. Bang, jadi sebenarnya dengan pertemuan siang tadi, apakah memang ini akan segera memunculkan sebenarnya koalisi perubahan? Kalau kita berbicara mengenai memunculkan ya, sebenarnya kan ini proses yang sudah cukup panjang ya. Kami sudah cukup intens, sudah sangat dekat. Nah, untuk lebih bisa mengoptimalkan lagi kerja-kerja silaturahmi dan komunikasi yang selama ini sudah kami lakukan bertiga, kemarin Demokrat mengusulkan agar segera kita bentuk sekretariat perubahan. Nah, di sekretariat perubahan ini nanti 3 ketua umum ya dari partai politik calon mitra di koalisi perubahan ini akan menandatangani semacam nota kesepahaman bahwa kita sama-sama akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan yang merupakan harapan rakyat di bidang kesejahteraan sosial, di bidang ekonomi, keadilan, penegakan hukum, dan tentu saja demokrasi gitu. Dan yang kedua, di nota kesepahaman ini juga kita memberikan mandat kepada baca pres untuk bisa segera menentukan baca wapresnya, sehingga kan kita bisa bergerak maju nih gitu setelah itu. Oke, apa yang melandasi sebenarnya dari koalisi kemudian berubah menjadi sekretariat bersama atau sekber? Nah, apa ada bedanya begitu dengan koalisi? Kenapa tidak langsung saja untuk membentuk koalisi, Bang? Ya, ini kan proses ya. Tadi sekretariat perubahan, ada MOU. Karena apa? Yang paling penting begini, Mbak. Yang paling penting kan bagaimana kita bisa menggenapkan 20% ini. Ya, kita ada presidential threshold, ini amanah undang-undang ya. Belum berubah ini. Kecuali suatu saat nanti bisa kita ubah ya. Nah, ini memerlukan 20%. Nah, di tanda tangan itu, di MOU itulah kita tanda tangan, sepakati kita penuhi dulu 20%. Setelah itu kan kita juga sudah sama-sama saat ini kan punya kesamaan pandangan bahwa baca pres yang akan diusung oleh koalisi perubahan ini adalah Mas Anies Baswedan selaku tokoh perubahan dan perbaikan ya. Ini menurut Demokrat gitu. Ya. Sehingga nantinya setelah MOU ini jelas ya, kita meminta kepada baca pres untuk menentukan bacawa pres. Silakan nih segera ditentukan. Nanti tentunya harapan kita tidak terlalu lama dari penandatanganan MOU tadi, pembentukan sekretariat perubahan tadi, kita akan melakukan deklarasi yang kita sebut sebagai paket komplit. Paket komplit ini adalah deklarasi partai-partai pengusung dan juga capres dan cawapresnya. Ini capres dan cawapresnya. Nah, di sini mengapa perlu paket komplit? Karena bagaimanapun kita ingin agar pasukan, ini pasukan bahasa kita ini kan, para kader-kader, para pendukung perubahan, masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, ini bisa gaspol, Mbak, bisa gaspol benar-benar ya melaju nih menuju Pilpres 2024 untuk menyuarakan perubahan dan perbaikan ke seluruh Indonesia, sehingga upaya-upaya infiltrasi, upaya-upaya pecah belah, ya itu tidak akan, istilahnya itu tidak akan ngefek gitu, ya kan, karena kita udah paket komplit, udah jelas, udah solid bener nih dalam konteks deklarasinya. Gitu, Oke, Bang Zaki, yang tampil di publik begitu ya, yang diketahui oleh publik adalah adanya rasa kegalauan sebenarnya dari koalisi perubahan
bakal calon koalisi perubahan begitu, karena melihat Partai Nasdem yang akhirnya berkunjung ke sekber partai lain begitu, akhirnya menyeruak bahwa koalisi ini sebenarnya tidak kuat atau tidak kokoh begitu. Dari Demokrat sendiri Enggak. melihatnya seperti apa? Tidak seperti itu Mbak gitu. Karena begini, teman-teman Nasdem pun sebelum berkunjung ke sekber Gerindra dan PKB juga sudah komunikasi dengan kami. Gitu. Kami bertiga ini kan solid ya Mbak. Setiap kali akan melakukan komunikasi, diskusi, atau silaturahmi dengan siapapun, kami bertiga ini saling memberitahu gitu. Kita mau ketemu ini nih, soalnya begini nih, rencananya begini agendanya. Jadi semua sudah dikomunikasikan di awal, bukan diam-diam kita nggak tahu dan kaget dadakan, nggak begitu Mbak. Gitu. Ini di koalisi perubahan ini saling menginformasikan gitu. Nah, yang kedua adalah ini kan budaya yang memang biasa dilakukan, bahkan Mas Ahaye sendiri ketua umum Partai Demokrat itu sering sekali mengunjungi berbagai partai. Saat kami misalnya sama-sama ya menyusun dalam proses menyusun koalisi perubahan ini sudah ada tim kecil. Kami juga bertemu dengan teman-teman Gerindra waktu itu misalnya mengunjungi Pak Prabowo kan. Ya. Ada itu kan juga rekaman videonya segala apa. Lalu kita juga komunikasi dengan teman partai politik lain. Jadi ini kan menjadi suatu hal yang biasa. Janganlah kemudian kalau kita ini katakanlah berbeda pandangan, berbeda koalisi, lalu menutup diri, menutup komunikasi, tidak boleh bertemu gitu. Wah, ini yang berbahaya gitu. Karena seharusnya indahnya kompetisi itu adalah seharusnya bisa semakin mempererat gitu, bukan malah memecah belah kita. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, itulah yang menjadi value dari Partai Demokrat dan juga menjadi value bagi teman-teman di koalisi perubahan. Kita ingin mengedepankan kolaborasi, Mbak. Boleh beda koalisi, kita tetap bersilaturahmi, tetap komunikasi, tetap berjuang bersama. Ya, mungkin kalau kami misalnya dipercaya 2024 masuk di pemerintahan ya, menang misalnya ya, nanti di Pilpres, ya kemudian yang ada teman-teman yang menjadi check and balances ya tetap komunikasi. Jangan kemudian saya nggak mau ketemu lah sama yang di luar pemerintah, ya nggak begitu. Indonesia ini terlalu besar dan terlalu banyak permasalahannya Mbak. Kompleks sekali tantangannya, kita harus kolaborasi di dalam maupun di luar pemerintahan. Baik, Gitu. baik. Saya coba ke Bang Riza. Bang Riza, Gerindra dan PKB juga belum sebenarnya untuk mengumumkan kaitannya ada deklarasi untuk koalisi, tapi juga membentuk sekretariat bersama gitu dengan Gerindra dan juga PKB. Apa sebenarnya yang mendasari? Kenapa tidak langsung saja begitu untuk membentuk koalisi? Ya, terima kasih Mbak Rizka, Mas Herzaki, dan Mas Adi Praetno, ada juga Mas Maman Imrul Haq. Yang pertama saya tadi meluruskan, saya tidak lagi ketua DPP Partai Gerindra, tapi anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra bersama Pak Prabowo dan juga ketua DPD Gerindra di DKI Jakarta, koordinator relawan Prabowo Presiden. Jadi yang kedua tadi, memang partai kami di internal melalui Rapimnas sudah menyampaikan, mendeklarasikan bahwa partai Gerindra mengusung, mencalonkan Bapak Prabowo sebagai calon presiden 2024-2029. Itu sudah kami sampaikan ke publik ya, tahun lalu dan sudah diketahui publik. Dan inilah komitmen kami sebagai partai Gerindra akan berjuang dari Sabang sampai Merauke memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden 2024 dan 2029. Yang kedua, kami juga bersama Partai PKB, alhamdulillah, telah juga menandatangani deklarasi koalisi bersama untuk mengusung pasangan calon Pilpres 2024-2029 ke depan. Dan juga, alhamdulillah juga kami Partai Gerindra bersama Partai PKB sudah meresmikan beberapa hari yang lalu, yaitu Sekber, ya, sekretariat bersama Partai Gerindra dan Partai PKB. Namun demikian, seperti yang sudah kami sampaikan berulang kali, Bapak Prabowo menyampaikan di banyak kesempatan, Ketua Umum PKB juga, Gus Muhaimin juga menyampaikan bahwa koalisi yang sudah dibentuk antar Partai Gerindra bersama Partai PKB sangat terbuka, memberi ruang seluas-luasnya bagi partai lain untuk bersama-sama membangun koalisi yang ada untuk semakin baik dan semakin kuat. Karena pada akhirnya kita semua harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Dan kami terbuka bagi siapa saja untuk bergabung, partai mana saja. Pak Prabowo berulang kali bahwa kita semua berteman, bersaudara,
semua partai, apakah partai yang ada di koalisi pemerintah maupun partai yang di luar pemerintahan, kami sangat terbuka untuk dapat berkoalisi, bergabung bersama dengan Partai Gerindra maupun Partai PKB. Ya, kalau kita lihat kemarin pertemuan juga dilakukan dengan Partai Nasdem sebenarnya. Kemudian hari ini tiba-tiba Partai Nasdem dengan tim kecil pun juga melakukan pertemuan gitu ya dengan calon koalisi perubahan. Apa yang dilihat dari Partai Gerindra dan juga PKB ketika Nasdem memilih kemarin bertemu dengan Gerindra PKB, kemudian hari ini bertemu kembali dengan tim kecilnya gitu, Bang Ya, Riza? saya kira itu sesuatu yang sangat baik seperti yang kita ketahui melalui media massa publik bahwa kehadiran Partai Nasdem yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali dan teman-teman ke Sekretariat Bersama Partai Gerindra PKB diterima oleh pimpinan Partai PKB ada pada Asko Pak Muzani dan lain-lain, juga diterima oleh teman-teman dari PKB. Itu silaturahmi yang baik ya, seperti yang kita ketahui kita ini sekarang di tahun politik ini harus terus membangun kebersamaan, keakraban, persaudaraan, dan pertemuan-pertemuan seperti itu menjadi penting dan baik ya, selain kita menyamakan visi kita, misi kita sama-sama untuk membangun bangsa dan negara. Dan juga pertemuan itu juga tentu sangat penting memberi ruang ya, ke depan, tentu tidak mustahil kita juga bisa berkoalisi dengan partai lain, tidak hanya Gerindra dengan PKB, tapi memberi ruang kepada partai manapun, termasuk Nasdem atau partai lain pun kita persilahkan, kita sangat senang. Dan kita tahu juga dinamika politik ini sangat dinamis sekali, tapi yang paling penting kita semua bisa kompak, bisa bersatu, sekalipun nanti pada akhirnya kita berbeda koalisi, berbeda pilihan, tapi kita tetap satu untuk kepentingan NKRI, kepentingan bangsa dan negara. Jadi pertemuan-pertemuan seperti kemarin menjadi penting dan terus dilakukan, tidak hanya saya kira dengan Partai Nasdem, PKB, Gerindra, tapi juga dengan partai lain, terus kita lanjutkan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Baik, Bang, artinya di pertemuan kemarin dengan Nasdem, selain kaitannya dengan silaturahmi, ada juga pembahasan soal kemungkinan koalisi begitu bersama Nasdem? Ya tentu saya tidak ingin terlalu jauh ya, jadi pembicara itu kan ada yang bisa disampaikan untuk konsumsi publik, ada yang internal ya. Jadi saya kira saya ingin menyampaikan yang menjadi konsumsi publik adalah bahwa penting kita bersaudara, bersatu, berbangsa, bernegara, membangun pertemuan, membangun silaturahmi, menyamakan konsepsi yang sama untuk kepentingan bangsa negara, dan perbedaan itu ada, tapi perbedaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita nanti berpecah belah. Justru kita kumpul bersilaturahmi itu untuk mempersatukan kita semua sebagai anak bangsa. Dan tentu harapan kami ke depan, tadi saya sampaikan, tidak hanya Partai Gerindra bersama Partai PKB yang sekalipun kami berdua partai ini sudah memenuhi syarat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024, tapi kami sangat terbuka untuk semua partai politik manapun yang ingin bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau koalisi bersama antara Partai Gerindra dan Partai PKB. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihat partai-partai politik untuk saat ini begitu ya, rame-rame membangun sekretariat bersama ketimbang untuk membangun koalisi. Artinya mendeklarasikan koalisi masih akan disimpan gitu. Lebih tertarik untuk membangun sekretariat bersama. Pandangan Anda, Mas Adi? Ya, saya kira ini kan menunjukkan satu keseriusan bahwa Sekber ini kan menegaskan bahwa penjajakan poros-poros koalisi itu satu langkah lebih maju. Karena kan kita dengar ada gonjang-ganjing misalnya di koalisi perubahan misalnya, kan ada gonjang-ganjing soal kemungkinan poros perubahan ini bisa bubar karena misalnya saling ngotot antar elit untuk posisi cawapres misalnya. Kan itu sering kita dengar dari statement-statement elit Nasdem. Pada saat yang bersamaan misalnya kita juga sempat mendengar koalisi Gerindra dan PKB juga diisukan sedang goyang karena persoalan cawapres Prabowo Subianto yang tak kunjung diumumkan misalnya terkait dengan Muhaimin Iskandar. Nah, kalau ada Sekber ini kan sebenarnya satu ingin mengamputasi bahwa poros koalisi itu minimal naik level lah dari proses penjajakan yang dulu dipersepsikan sedang goyang, minimal ada kesamaan sekalipun proses cawapres dan deklarasi secara terbuka belum dilakukan. Saya memahami misalnya kenapa Demokrat itu tiba-tiba secara statement personal
ketua umum mereka, AHY misalnya menyatakan Anies sebagai capres, itu kan tidak terlepas dari misalnya setelah kunjungan Nasdem ke koalisi Gerindra dan PKB. Ya. Tentu ini kan ada semacam suasana hati yang sebenarnya saling ngerti betul. Mungkin Demokrat nggak nyaman dengan Nasdem. Ini kok dari dulu Nasdem selalu bermanuver, sering memunculkan nama-nama selain AHY. Bahkan dulu kan ada Hopifa, ada macam-macam, Pak Luhut juga disebut. Ya. Bahkan kemudian Andika Perkasa disebut sebagai orang yang masuk nominasi untuk mendampingi Anies Baswedan. Sementara pada saat yang bersamaan Demokrat itu kan kelihatan cukup loyal, cukup total, bahkan sejumlah elit Partai Demokrat itu tanpa henti memuji Anies Baswedan ya. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Anies. Ini kan tentu menjadi kerumitan-kerumitan yang bisa menjelaskan kenapa koalisi-koalisi hari ini bagi saya masih cukup serba cair. Sekber itu tidak akan menjamin apapun, Mbak Rizka. Sebelum ada pendaftaran resmi ke KPU di Oktober nantinya, apapun bisa terjadi. Artinya masing-masing masih bisa melirik satu sama lain ya? Betul, misalnya Demokrat mendukung Anies, tapi kan orang bertanya, dukungan itu biasanya deklaratif, seperti yang dilakukan oleh Nasdem, ada Anies diundang ke kantor DPP mereka, Ya. disampaikan secara kelembagaan gitu, ada hingar-bingarnya. Kan itu tidak dilakukan oleh Demokrat, itu tidak dilakukan oleh PKS. Bahwa Demokrat, PKS, dan Nasdem itu punya iman politik yang sama, ya, tidak ada yang bisa membantah. Bahwa mereka misalnya segera didesak untuk bikin sekber bersama, ya, itu semua orang paham. Tapi kan orang bertanya, akan lanjut nggak nih koalisinya kalau Ya. kemudian pada akhirnya Anies itu tidak memilih AHY ataupun AHR sebagai pendamping mereka. Ini kan kerumitan-kerumitan yang sepertinya membuat Nasdem itu harus keliling ke teman-teman poros koalisi yang lain. Ini semacam intimidasi politik, jangan main-main. Kalau sama-sama ngotot ya sangat mungkin Nasdem ini the end of the day-nya bubar aja sekalian ini koalisi perubahan. Artinya Kalau bisa dikatakan ada posisi stagnan gitu ya dalam komunikasi politik di antara sesama partai. Ya karena kan memang ada pembicaraan bahwa partai-partai di luar Nasdem misalnya Demokrat dan PKS tetap ngotot untuk menjadikan elit mereka sebagai cawapres Anies. Saya kira itu rasional, tapi kan kalau sama-sama ngotot itu deadlock nggak mungkin terjadi. Makanya ini sebenarnya ingin dijelaskan oleh Nasdem kenapa datang ke Gerindra, datang ke PKB, bahwa mereka ya sangat mungkin di detik-detik akhir permainan ini akan sangat mungkin berkoalisi. Bahkan sangat mungkin Nasdem itu bisa meninggalkan Demokrat dan PKS. Sesuatu yang sangat mungkin dan sangat lazim dalam poros politik kita yang menurut saya masih panjang napas politiknya, Mbak Rizka. Ya. Makanya oleh karena itu sebelum ada keputusan resmi, partai-partai mendaftarkan ke KPU di bulan Oktober, apapun bisa terjadi, penjajakan poros koalisi, sekber lah, dan segala macamnya itu tidak akan ada artinya kalau pada ujung-ujungnya semua poros ini menyelamatkan diri masing-masing. Tentu agar elit-elit mereka mendapatkan tiket pencapresan, entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Saya kira di situ poinnya, Ya. saya melihatnya. Baik, saya coba kembali ke Bang Zaki. Bang Zaki, benar begitu memang ada stagnan untuk komunikasi politik di antara satu sama lain, baik itu Nasdem, Demokrat maupun juga dengan PKS begitu ya, dengan tiga partai ini. Dan apakah memang itu menjadi sebuah kegalauan yang besar begitu, sehingga koalisi ini pun juga tidak serta langsung diumumkan begitu, koalisi perubahan? Ya, kalau bicara mengenai stagnan, deadlock, atau apa, itu kan lebih kepada bahasa-bahasa yang kami dengar bermunculan di media massa, justru bukan oleh kami gitu. Ya, bukan oleh teman-teman koalisi perubahan, bukan oleh tim kecil gitu. Kalau kami selama ini komunikasi berjalan mulus, lancar, hampir setiap pertemuan selalu ada hal baru yang dicapai, kesepahaman gitu. Ini semua kan bagian dari proses. Lalu kalau tadi bicara mengenai kenapa tidak langsung deklarasi, bagi kami yang penting itu adalah memenuhi 20%-nya dulu ini gitu. Ya. Kalau deklarasi itu kan, mohon maaf, deklarasi itu lebih pada seremoni. Tapi kenapa kami minta pembentukan sekretariat perubahan? Itu konteksnya adalah pembentukan itu terjadi ketika ketua umum parpol ini bertemu di situ tanda tangan MOU. Sepakat nih, kita komitmen memperjuangkan perubahan dan perbaikan, dan yang kedua meminta bahwa baca pres menentukan baca wapresnya. Berarti kan kita bertiga sama-sama nih sudah dukung yang namanya Mas Anies Baswedan gitu loh. Ini lebih penting gitu. Karena bagi kami kalau bicara mengenai deklarasi, biarkanlah nanti rakyat yang mendeklarasikan. Kami ini kan partai politik hanya mengantarkan saja pasangan calon yang diharapkan oleh rakyat. Ya, sehingga kami ya fokusnya adalah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, setelah itu nanti rakyat yang akan mendeklarasikan itu kalau prinsip dari kami
mengapa kemudian kami mendorong ayo kita bentuk sekretariat perubahan, ayo ketua umum partai bertiga kita ketemu, kita tanda tangan. Jadi jelas ini gitu, ya kan? Kami pun sudah jelas sikapnya Partai Demokrat, Mas Ahaye bahwa ya silakan baca wapres itu kita serahkan kepada baca pres Mas Anies. Jadi tidak ada lagi, mohon maaf ya, manuver, narasi-narasi seakan-akan deadlock ngotot bahwa ini adalah Demokrat yang menghambat karena ingin Mas Ahaye cawapres dan macam-macam. Kita sendiri bingung mendengarkannya karena kita tidak ada melakukan itu. Yang kita diskusikan baru kriteria, cara menentukan dan berbagai hal termasuk platform ya. Bagaimana perubahan perbaikan yang akan kita wujudkan. Nah, dengan ini kan selesai polemiknya bahwa loh, Demokrat malah mengajak Nasdem, PKS, ayo segera kita resmikan ini. Karena kita sudah punya kesamaan panjangan bahwa ya baca presnya Mas Anies ini. Lalu hentikanlah polemik mengenai cawapres si A, si B. Karena apa? Ya kita serahkan saja kepada capresnya gitu. Ya kan? Karena bagaimanapun kalau kami Demokrat, Mas Ahaye ini kan kita mengedepankan aspirasi rakyat. Banyak yang menginginkan dan menyampaikan kepada kami. Terakhir misalnya minggu lalu kami ke Palembang dan ke Lampung. Masyarakat pada saat bertemu menyampaikan, Mas kapan ini deklarasi koalisi perubahan? Sebelumnya di Jawa Timur, Pacitan dan sekitarnya. Ketemu di Solo, di Jogja. Semua menyampaikan hal yang sama. Kapan ini deklarasinya? Ini sehingga ya Mas Ahaye berinisiatif ya dengan diskusi, dengan konsultasi juga dengan Ketua MTP, Majelis Tinggi Partai. Karena kan kalau di Demokrat kan penentuan untuk koalisi dan penentuan capres-cawapres itu kan harus ada rapat MTP, Pak. Mas Ahaye memang wakil Ketua MTP, beliau konsultasi dengan Ketua MTP, dengan juga para anggota MTP lainnya. Akhirnya sepakat, inilah jalan yang kita ambil. Ayo kita dorong, 3 ketua umum partai, kita bertemu, kita tanda tangan, kita bentuk sekretariat perubahan, kita resmikan ini barang. Oke, ya? artinya masih akan mendorong untuk terbentuknya sebuah koalisi begitu ya, koalisi perubahan untuk 3 partai karena ini. memang kan belum ada tanda tangan apa-apa Mbak. Gitu ya. Kita mau resmikan ini, kita udah punya kesepahaman, 6 bulan ini sudah komunikasi, banyak capai kesepakatan dan kesepahaman, nah kita mau resmikan ini. Gitu. Sehingga harapan publik yang berserakan perubahan, benar-benar bisa segera kita realisasikan dan kita perjuangkan bersama. Baik, gitu. Kalau tadi saya boleh menyimak sedikit apa yang disampaikan oleh Bang Riza bahwa memang kalau Gerindra dengan PKB sebenarnya sudah ada kecocokan, bahkan sepakat begitu ya untuk mengusung Pak Prabowo Subianto. Lalu kenapa tidak secara tegas saja begitu langsung untuk membentuk koalisi? Kembali lagi Bang Riza. Ya jadi sekali lagi bahwa Partai Gerindra sudah sepakat mengusung capres Bapak Prabowo, ya kan? Namun demikian kami harus berkoalisi dengan partai. Alhamdulillah kami punya teman baik berkoalisi PKB. Nanti bersama PKB akan disepakati ya ke depan ya, bersama-sama koalisi bersama ini antara Gerindra dan siapa yang akan menjadi capres, siapa yang akan menjadi cawapres. Tentu harapan kami dari Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo sebagai capres ke depan. Namun demikian semua harus diputuskan bersama, tidak bisa sepihak ya. Sekalipun kami Partai Gerindra mungkin lebih besar suaranya, tetap karena ini koalisi bersama, semuanya nanti akan diputuskan bersama. Kami sendiri menyerahkan kepada Ketua Umum kami Pak Prabowo nanti bersama Gus Muhaimin Iskandar, nanti mereka akan berunding untuk menentukan pasangan capres dan cawapres ke depan. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi ini masih cukup waktunya dan kita tidak terburu-buru karena kami masih memberi kesempatan dan ruang bagi partai lainnya untuk mungkin bisa bersama-sama bergabung dengan koalisi Partai Gerindra dan Partai PKB untuk bersama-sama memenangkan Pilpres 2024-2029. Dan komitmen kami sebagai kader Partai Gerindra akan berjuang sekuat tenaga dengan semua energi yang kami miliki untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden 2024-2029. Baik, Bang Riza Patria, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini sudah bergabung bersama kami di MNC News Prime. Mas Adi, Bang Zaki, kita masih akan lanjut ke segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Kami akan kembali sesaat lagi.